adik-adik, selamat pagi semuanya. Dan puji nama Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di Sunday School program online. Dan kita adik-adik bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini atau minggu ini ialah minggu yang terakhir untuk bulan 2. Wow, karena Tuhan Yesus kita berada sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat adik-adik. Nah, karena itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik tetap setia di dalam doa dan tetap bertekun dan juga rajin-rajin baca Alkitab kita adik-adik. Nah, karena itu kita dipanggil anak-anak Tuhan yang setia ya adik-adik. Nah, jangan lupa sekarang ini type di live chat selamat pagi kepada sahabat-sahabat kalian. Salam juga kepada sahabat-sahabat atau teman-teman kita yang baru pertama kali mengikuti program ini. Kita ucapkan welcome kepada mereka atau selamat bergabung dengan kami. Alright adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan bersama. Dan kita mulai ibadat online kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah membangun kita pagi ini dan juga sudah melindungi kita sepanjang malam. Alright adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amen dan amen. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, dan pada saat ini untuk hari yang Engkau berikan, untuk berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami mengucap syukur Bapa sebab kebaikan-Mu. Dan juga berkati adik-adik yang menonton online pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati langkah mereka, Engkau memberkati sekolah mereka, Engkau memberkati aktiviti mereka Tuhan, Engkau memberkati seluruh keluarga mereka Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah online kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen and amen. Alright adik, wow, Tuhan Yesus baik kepada saya dan juga adik-adik dan serta seluruh keluarga kita, dan Tuhan Yesus akan memberkatinya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Oh,
selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Baiklah adik-adik, minggu ini kita akan bercerita tentang sebuah mimpi ya. Dan bagaimana Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf sebagai petunjuk. Dan suatu hari nanti Yusuf akan menjadi pemimpin ataupun menjadi ketua dalam keluarganya atau di antara keluarga-keluarganya adik-adik. Nah, cerita bukan sampai di sini saja adik-adik. Yusuf akan melalui banyak proses untuk meraih mimpinya menjadi kenyataan. Dan prosesnya membutuhkan kesabaran ya adik-adik ya, membutuhkan kesabaran. Karena itu Yusuf ialah sebagai hamba-hamba Tuhan yang sangat setia kepada perintah Tuhan. Dan juga Yusuf ialah seorang hamba yang sangat mengasihi saudaranya adik-adik. Nah, kalau hari ini kalian mempunyai mimpi di dalam hati kalian, jangan easily give up adik-adik ya. Tetap berdoa, meminta petunjuk daripada Tuhan supaya mimpi kalian suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Of course, segalanya akan sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik. Alright. Nah, karena itu mari kita baca Alkitab kita sebagai ayat hafalan buat adik-adik semua di rumah. Minggu ini yang terambil dari Ibrani 1 ayat Ibrani 13 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 13 ayat 1 ya. Peliharalah kasih persaudaraan dan jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjauh malaikat-malaikat. Alright adik-adik, kita lompat ke ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Alright adik-adik, beginilah firman Tuhan hari ini untuk meraih mimpi kita. Jangan takut adik-adik, tetap setia di dalam Tuhan dan juga bertekun di dalam doa ya. Minta petunjuk dari Tuhan supaya kita dapat petunjuk yang baik. Mari kita saksikan videonya adik-adik ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap di sini ya. Shalom adik-adik, mari saat teduh bersama terang dunia. Renungan kita hari ini berjudul mengutamakan dan memelihara kasih persaudaraan. Diambil dari Ibrani 13 ayat 1 yang berbunyi, peliharalah kasih persaudaraan. Apakah adik-adik suka bertengkar dengan saudara di rumah?
Apakah adik-adik pernah mengatakan tidak mau punya adik atau kakak lagi? Kalau iya, yuk kita belajar dari kisah Yusuf hari ini. Seperti yang sudah kita tahu, Yusuf memiliki saudara laki-laki yang membencinya. Mereka iri hati terhadap Yusuf dan tidak pernah bersikap ramah kepadanya. Pada suatu hari, Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ia dan saudara-saudaranya sedang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba, berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada berkasnya. Karena Yusuf menceritakan mimpi itu kepada mereka, maka saudara-saudaranya pun menjadi semakin benci kepadanya. Mereka bertanya dengan marah, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?" Namun, ternyata mimpi Yusuf itu bukan hanya sekedar mimpi. Yusuf mengalami mimpi yang lainnya, yaitu ia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Sewaktu ia menceritakan mimpinya kepada ayah dan saudara-saudaranya, ayahnya menegurnya dan berkata, "Masa ayah dan ibumu juga sujud menyembahmu?" Adik-adik, seperti yang kita tahu, mimpi Yusuf semua menjadi kenyataan. Pada akhirnya, saudara-saudara Yusuf memang akan sujud menyembahnya. Dan di kemudian hari, dia memang menjadi penguasa. Yusuf bermimpi seperti itu pun bukan karena keinginannya sendiri. Tapi sebenarnya Tuhan bisa berbicara kepada manusia melalui mimpi. Ayahnya yaitu Yakub sangat mengerti hal ini karena ia pun pernah bermimpi melihat tangga yang sangat tinggi sampai ke langit dan ada malaikat naik turun di atasnya. Apakah adik-adik ingat? Ayahnya mengetahui bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya. Oleh sebab itu, ia menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudara-saudaranya tidak mengerti maksud mimpi itu karena mereka sangat membencinya. Jadi, mereka hanya menganggap bahwa Yusuf ingin menguasai mereka. Sedangkan Yusuf pun pada saat itu belum mengerti apa-apa karena dia masih muda. Ia hanya bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada keluarganya. Sama seperti kita kalau bermimpi suka menceritakannya kepada keluarga kita di rumah. Namun, meskipun saudara-saudaranya begitu membenci dia, tetapi Yusuf mengasihi mereka loh adik-adik. Pada suatu hari, saudara-saudaranya menggembalakan kambing dan domba di Sikem. Ayahnya mengkhawatirkan mereka, jadi Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk mencari dan melihat keadaan mereka. Adik-adik, Yusuf mengetahui bahwa ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia pun tahu bahwa mereka tidak pernah bersikap ramah kepadanya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ia langsung menuruti apa yang disuruhkan kepadanya tanpa membantah. Yusuf lebih mengutamakan kasih persaudaraannya. Saat itu Yusuf masih jauh lebih muda daripada saudara-saudaranya yang sudah dewasa. Mungkin saja dia tidak berani melawan. Tapi adik-adik juga pasti tahu, pada saat Yusuf menjadi penguasa di Mesir sekalipun, Yusuf tetap mengutamakan kasih persaudaraan daripada membalas dendam kepada mereka. Dalam cerita ini, mungkin hanya Yusuf yang mengutamakan persaudaraan, karena saudara-saudaranya yang sudah dewasa itu malah membenci Yusuf dan tidak terlihat bahwa mereka menyayanginya. Namun sebenarnya Tuhan ingin kita selalu menjaga kasih persaudaraan karena membenci adalah sesuatu yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Ingatlah selalu bahwa Tuhan juga ingin kita hidup dalam kasih dengan semua saudara kita. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu dengan oma, opa, sepupu, atau teman-teman kita karena kita sedang melakukan
karantina mandiri, tetapi kita tetap bisa memelihara kasih persaudaraan kita melalui telepon, WhatsApp, video call, dan lain-lain. Selain itu, tetaplah mendoakan mereka. Meskipun mereka jauh dari mata kita, tetapi mereka tetap dekat di hati kita karena kita selalu mendoakan mereka. Marilah adik-adik, kita memelihara persaudaraan dengan keluarga kita dan juga semua saudara seiman kita dimanapun mereka berada. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Alright adik-adik, sampai di sini saja program kita minggu ini. Jumpa lagi next week di jam yang sama adik-adik untuk meraih mimpi kalian menjadi kenyataan. Tetap bertekun di dalam doa. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye.